Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan APBD tahun 2024. Jajaran legislatif bersama pemerintah daerah Bovendigul telah mencapai kesepakatan mengenai Raperda penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Smart City. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Jumat 11 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Bapak Mama dong semua. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun 2024. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul Peter Yawan merupakan langkah penting dalam memastikan anggaran daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, di mana rancangan ini akan menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran atau RKA yang lebih efektif dan efisien. Hal ini disampaikan Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul Peter Yawan. Menurutnya, pelaksana tugas Bupati telah menyampaikan rancangan tersebut untuk dibahas dan disepakati menjadi perubahan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun 2024. Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan, DPRK bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan mulai dari pendahuluan bersama OPD Mitra Kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran bersama tim TAPD. Pada rapat paripurna Dewan kemarin, Dr. Bupati telah menyampaikan kepada DPRK rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2024 untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS perubahan tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam rapat kerja DPRK. Bersama pemerintah melakukan pembahasan mulai dari pembahasan pendahuluan bersama OPD Mitra Kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta realisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD. Peter Yawan juga menjelaskan sesuai dengan materi muatan rancangan perubahan KUA PPAS, fokus pembahasan diarahkan pada kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah yang akan ditampung dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun 2024 dengan memperhatikan laporan realisasi anggaran semester pertama tahun 2024. Peter Yawan menyebut agenda pada rapat paripurna dalam rangka penetapan rancangan anggaran perubahan terdiri dari penyampaian laporan hasil pembahasan, permintaan persetujuan secara lisan kepada anggota, dan penyampaian pendapat akhir kepala daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Pelaksana tugas Bupati Bovendigul Lexi Romel Wagyu mengungkapkan perubahan kebijakan umum APBD perlu dibahas secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan. Penjabat Bupati Bovendigul Lexi Romel Wagyu mengatakan perubahan kebijakan umum APBD perlu dibahas bersama untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, serta sebagai dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran atau RKA perangkat daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikannya secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Sebagai dasar penyusunan perubahan
Leksi Wagyu menambahkan perubahan kebijakan umum APBD akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau perubahan PPAS yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Melalui kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, Leksi Wagyu optimis langkah ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bovendigul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Penyesuaian kebijakan umum anggaran, pendapatan, dan belanja daerah APBD harus disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. Penyesuaian wajib dilakukan untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh kebijakan yang diambil selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Perubahan yang cepat di tingkat pusat dan provinsi menuntut daerah untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan efektif. Penjabat Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagyu menyebut, seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, maka perlu dilakukan penyesuaian atas nota kesepakatan kebijakan umum APBD tahun anggaran bersangkutan. Perencanaan pembangunan tahun 2024 telah disusun melalui rencana kerja pemerintah daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023. Seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atau nota kesepakatan atau kebijakan umum APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Perencanaan pembangunan tahun 2024 telah disusun melalui rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 yang telah menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020. Seiring dinamika yang terjadi dengan memperhatikan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada KUA PPAS tahun anggaran 2024. Melalui penyesuaian kebijakan ini,
Leksi Wagyu berharap dapat memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama masih terkait rapat pembahasan APBD perubahan. Jumlah pendanaan yang akan dibelanjakan pada perubahan anggaran pendapatan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2024. Kepastian ini diungkapkan penjabat Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagyu. Peningkatan ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan memastikan keberlanjutan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Penjabat Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagyu mengatakan proyeksi perubahan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pendapatan daerah yang sah pada perubahan APBD direncanakan ikut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan APBD induk. Melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan 2024, maka kebijakan perubahan pendapatan APBD Bovendigul diarahkan pada penyesuaian PAD dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional. Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dari pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 29 miliar 56 juta 110.150 rupiah mengalami kenaikan sebesar 4 miliar 733 juta 864.524 atau 16,9%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, pendapatan transfer pada APBD untuk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 1.295 miliar 884 juta 364.543 rupiah mengalami kenaikan sebesar 17 miliar 112 juta 467.693 rupiah atau naik sebesar 1,32%. Jika dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2024, selanjutnya pada sisi lain, pendapatan daerah yang sah pada perubahan APBD direncanakan sebesar 3 miliar 99 juta 309.397 rupiah mengalami kenaikan sebesar 18.151.247 rupiah atau 0,59%. Jika kita bandingkan dengan induk tahun anggaran 2024. Sejalan dengan perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan belanja daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap alokasi sisa lebih penggunaan anggaran atau SILPA tahun 2023. Berdasarkan hasil audit BPK RI, pemerintah daerah berharap dengan adanya proyeksi kenaikan ini, alokasi anggaran dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dalam rapat pembahasan RAPBD, proyeksi perubahan pendapatan daerah dari PAD diperkirakan mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD Induk tahun anggaran 2024. Kenaikan belanja untuk perubahan APBD 2024 ada beberapa poin yang menjadi perhatian utama, yaitu pergeseran anggaran antar OPD, program dan kegiatan baru, serta kebijakan belanja untuk kemiskinan. Pelaksana tugas Bupati Bovendigul Lexi Roman Wagyu mengatakan, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka jumlah pendanaan untuk dibelanjakan pada APBD perubahan menunjukkan adanya kenaikan dari APBD Induk tahun anggaran 2024. Kebijakan belanja pada perubahan APBD diarahkan ke pergeseran anggaran antar OPD, kegiatan dan jenis belanja. Pendanaan harus dikurangi atau ditambah terutama pada program atau kegiatan baru yang merupakan prioritas visi misi kepala daerah untuk mempercepat pencapaian prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran 2024 serta kebijakan belanja yang dinilai dari insentif fiskal kemiskinan ekstrim dan percepatan belanja. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka jumlah pendanaan untuk dibelanjakan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar berarti naik sebesar 32.551.279.272 atau 3,21% dari APBD Induk tahun anggaran 2024. Lexi Wagyu menekankan meskipun terdapat kenaikan pendanaan, perubahan APBD 2024 mengalami defisit anggaran, di mana defisit ini akan dibiayai dari penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa sebelum perubahan. Perubahan asumsi ini sejalan dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua terhadap silpa tahun anggaran 2023. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, DPRK Bovendigul bersama pemerintah daerah telah mencapai kesepakatan mengenai Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas. Kesepakatan ini dilakukan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bovendigul sebagai kota cerdas atau Smart City. Kesepakatan mengenai Raperda Smart City diharapkan menjadi langkah awal dalam pengembangan infrastruktur digital dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya Raperda ini, DPRK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Peter Yawan mengatakan, dengan berpedoman pada pasal 239 ayat 7, DPRK dan pemerintah daerah melalui tim asistensi telah melakukan kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Smart City Bovendigul, di mana hal ini diperjelas dalam surat keputusan DPRK tentang perubahan keputusan dan persetujuan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2024.
Menindaklanjuti keputusan ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda telah melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda bersama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua pada 13 September lalu. Hasil kajian yang dilakukan oleh Bapemperda dan Kemenkumham akan disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud. Melalui kesepakatan Raperda ini diharapkan Kabupaten Bovendigul bisa bersaing dengan daerah lain dalam mengadopsi teknologi cerdas yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara untuk pelaksanaan Raperda Smart City diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.